kita. Kali ini kita akan membahas masalah sampah yang terdapat di masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa sampah merupakan masalah utama bagi masyarakat karena setiap harinya masyarakat memproduksi sampah. Nah, mari kita lihat contoh sampah. Nah, inilah yang merupakan contoh sampah yang berserakan di lingkungan kita. Sekarang kita akan mencoba bertanya kepada teman-teman mengenai masalah sampah. Apa yang terdapat dalam pikirannya jika mendengar kata sampah? Bisakah saya bertanya-tanya tentang sampah? Apa yang terdapat dalam pikiran saudara jika mendengar kata sampah? Kalau sampah menurut saya itu ada baiknya ada juga buruknya. Itu kalau sampah yang baik itu adalah sampah yang dibuat pada tempatnya. Tidak ada contoh sampah yang bagus. Baik karena di tempat sampah yang pasti dibuang itu bisa diolah menjadi bahan yang lebih berguna. Misalnya dibuat seperti bahan keramik, mungkin bisa dicampurkan, dibuat seperti hiasan kaca bisa. Dan sedangkan sampah yang buruk itu, karena saya tadi menjelaskan tentang dua sampah baik dan buruk, sampah yang buruk itu bisa semacam sampah yang merusak, misalnya sampah yang kita buang sembarangan di tempat yang sembarangan. Misalnya kita buang ke selokan misalnya, itu bisa menyebabkan dampak banjir. Sekarang kita akan mencoba mencari teman yang lain lagi dan membahas masalah sampah. Bagaimanakah sampah yang terdapat di masyarakat? Terus bagaimana tanggapannya? Go. Selamat siang. Dengan saudara siapa? Ya, saya dengan saudara Sadri. Bisa Anda ceritakan bagaimana tanggapan Anda tentang masyarakat, tentang sampah yang ada di masyarakat? Ya, baiklah, saya akan berikan pendapat saya sedikit tentang masalah sampah. Sampah itu di masyarakat sangat-sangat mengganggu, terutama bagi masyarakat yang tidak peduli akan kebersihan. Sampah itu dapat menyebabkan terjadinya banjir, terjadinya lingkungan kotor, karena sampah itu dapat mencemari lingkungan. Adapun dampak negatif dan positifnya dari sampah itu yaitu kita bahas pertama itu tentang dampak negatifnya. Sampah itu dapat menyebabkan terjadinya banjir di suatu lingkungan, seperti yang terjadi pada saat ini. Kita lihat pada saat ini di Jakarta terjadi banjir di mana-mana. Kenapa itu bisa terjadi? Karena masyarakatnya kurang menyadari bahwa kalau kita membuang sampah di tempat sembarangan atau di sungai, di got atau di tempat sembarangan dimanapun akan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, salah satunya terjadinya banjir. Adapun dampak positif dari sampah tersebut, jika kita membuang sampah itu dengan kita memisahkannya, yaitu sampah plastik dan sampah basah tersebut. Jika kita kreatif, kita bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih berguna, yaitu misalnya sampah basah.
kita bisa olah menjadi suatu pupuk yang bisa digunakan untuk tanaman yang ada di sekitar kita. Sedangkan sampah plastik bisa kita jadikan suatu kerajinan tangan, seperti menjadikan sampah plastik itu, contohnya sampah plastik gelas-gelas minuman yang sering kita minum sehari-harinya. Kita bisa jadikan hasil karya seperti keranjang, seperti hiasan-hiasan bunga. Itu pendapat saya mengenai tentang sampah itu sendiri. Ya. Terima kasih atas penjelasan yang sudah diberikan oleh Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak dan selamat siang. Siap. Baik, sekarang kita akan mencari teman yang lain lagi dan membahas masalah sampah. Let's go. Selamat siang. Ya, Dengan saudara siapa? Sok manis. Bagaimana tanggapan Anda tentang sampah yang terdapat di lingkungan kita sekarang ini? sampah di lingkungan kita ini ada dua hal pokok yang harus dibahas tentang sampah, yaitu ada sisi negatifnya dan positifnya. Contohnya dengan sampah organik dan non organik kan ada di bagian yang sampah organik itu semacam kayak sampah dari rumput-rumput, dedaunan rontok, dan sampah non organik itu semacam sampah plastik. Sampah plastik itu yaitu bermanfaat, misalnya sampah dari teh gelas. Sampah dari teh gelas itu bisa dibuat aneka macam karya, semacam tas, tempat sabun, dan lain sebagainya. Sedangkan sampah yang organik semacam dari dedaunan tadi itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk, yaitu pupuk kompos, misalnya sampah dari jerami, rumput, atau dari buah-buahan. Kita bisa menjadikan kompos semacam difermentasikan ya dengan cairan dari pestisida yang mengandung gula itu untuk menghancurkan sampah itu dengan beberapa hari. Misalnya kita membuat sampah kompos, yaitu kita siapkan ember dan kita siapkan sampah-sampah dan kita tuangkan air gula di dalamnya itu, bungkus dengan rapat. Setelah itu 5 hari kemudian kita buka, itu akan terurai seperti ya hancurkan sampah seperti itu. Terus bagaimana dengan sampah yang plastik? Apa bisa digunakan sebagai atau bisakah didaur ulang yang plastik? Yang semacam plastik Kayak plastik kemasan atau dalam kemasan kayak plastik sabun kan dan bisa Iya. dijadikan plastik sabun itu bisa bermanfaat sampahnya. Misalnya deterjen, daripada cuma dibuang-buang saja, gunakan sebagai pembek tanaman. Misalnya kita menanam lombok, cabai, kita bisa menggunakan sampah deterjen itu plastiknya, kita manfaatkan. Kan berguna juga itu kan, daripada kita beli polybag dan memanfaatkan sampah tempat sabun itu dijadikan polybag untuk mengganti polybag itu menanam cabai atau lombok. Terus bagaimana dengan dampak negatif dari sampah organik? Dampak dari sampah organik itu misalnya sampah dari plastik. Sampah dari plastik itu apabila dibiarkan berserakan saja akan menjadi pencemaran lingkungan. Satu contoh, Jakarta saja, misalnya ditanggulangi itu sampah organik, sehingga menumpuk di sini akan terjadi penyebab kebanjiran, lambat tahun pasti akan kebanjiran. Dan untuk menanggulangi semacam seperti itu, kita memanfaatkan itu sampah untuk menjadi bahan-bahan yang bisa digunakan, semacam sampah dari teh gelas, dari sampah bungkus deterjen, kita bisa memanfaatkan di daur ulang kembali. Dan yang lebih strategisnya lagi, apabila sampah organik semacam itu tidak bisa terpakai lagi, kita cukup menggali
menggali tempat untuk menimbun sampah itu. Semacam kita membuat galian. Sampah kita masukkan ke galian itu, lalu kita timbun di tanah. 1 tahun 2 tahun pasti sampah itu akan juga ada pembusukan, tapi lama dari terkurainya. Beda sampah yang semacam kayak tumbuhan ya, misalnya dari rumput, dedaunan, buah-buahan, dia lebih terurai. Itu kan dampak negatif dari sampah anorganik, kan? Ya, Bagaimana dengan sampah yang organik? misalnya non-organik, dampaknya Organik yang bisa diolah. Kalau umpama itu sampah tidak diolah kayak daunan begitu. apabila daun-daun itu tidak diolah, sampah itu non-organik itu sebenarnya sudah terkurai. Tapi kembali ke diri kita masing-masing. Misalnya daun-daun yang berserakan itu kalau tidak kita uraikan, tidak kita berfungsi kompos, otomatis itu juga dia itu berserakan ya. Tapi di sisi lain sampah itu mudah terurai. Tapi dia pakai hitungan bulan saja, tidak tahunan. Beda sampah organik, sampah non organik. Terus yang organik itu non organik itu mudah terurai. Terima kasih atas informasinya dan selamat siang.